Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul War of the Worlds. Film ini dirilis pada tahun 2005 yang lalu dan memiliki skor 6,5 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Steven Spielberg ini menceritakan tentang serangan makhluk luar angkasa ke bumi yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Film keren ini dibintangi oleh Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film War of the Worlds. Dijelaskan bahwa bumi sedang diamati oleh makhluk luar angkasa dengan kecerdasan luar biasa dan sangat kejam. Ketika manusia mendominasi dunia seperti halnya mikroorganisme yang berkerumun di setetes air, makhluk luar angkasa yang iri dengan manusia berencana melakukan serangan untuk mengambil semuanya dari umat manusia. Berpindah ke sebuah dermaga di Brooklyn, New York, seorang operator derek yang bernama Ray Ferrier sedang sibuk memindahkan kontainer ke truk. Setelah selesai melakukan pekerjaannya, Ray segera pulang ke rumahnya di Bayonne, New Jersey. Di sana, mantan istri Ray yang sedang mengandung yaitu Mary Ann dan suami barunya yang bernama Tim telah lama menunggu Ray. Mary Ann menitipkan anak mereka kepada Ray karena dia dan suami barunya ingin mengunjungi orang tuanya di Boston. Terlihat anak mereka yang bernama Robbie kurang suka dengan Ray. Berbeda dengan putri mereka yang bernama Rachel yang masih mau memberikan pelukan hangat kepada sang ayah. Mary Ann meminta Ray untuk menjaga anak mereka dengan baik. Setelah Mary Ann dan suami barunya pergi, Ray mengajak Robbie bermain baseball untuk memperbaiki hubungan mereka yang kurang baik. Namun itu belum cukup untuk Ray bisa akrab dengan Robbie. Rachel berinisiatif memberikan saran mendekati Robbie kepada Ray. Namun Ray tidak mau mendengarnya dan malah pergi istirahat. Setelah selesai istirahat, Ray menemui Rachel yang sedang asik menonton televisi di ruang tamu. Rachel memberitahu Ray kalau Robbie telah pergi jalan-jalan menggunakan mobilnya. Ray yang mengetahuinya langsung bergegas pergi mencari Robbie. Tiba-tiba, Ray dan warga sekitar melihat pusaran awan hitam yang sangat aneh. Ray lalu mengajak Rachel untuk sama-sama melihat badai mencurigakan tersebut. Saat angin berhenti bertiup, terjadi kilatan-kilatan petir dari badai itu. Karena kondisi yang semakin berbahaya, Ray dan Rachel memutuskan masuk ke dalam rumah. Terlihat petir terus-terusan menyambar di kejauhan. Setelah petir berhenti menyambar, semua peralatan elektronik, baik itu lampu, handphone, jam, mobil, dan lainnya mati total. Ray kemudian keluar rumah dan akhirnya bertemu dengan putranya Robbie. Ray menyuruh Robbie masuk ke dalam rumah menjaga adiknya sementara dia akan pergi melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ray menyarankan sahabat mekaniknya yang bernama Manny untuk mengganti kumparan mobil itu agar kembali hidup. Ray dan warga sekitar kemudian berbondong-bondong melihat lokasi petir yang menyambar tepat di depan sebuah gereja. Tiba-tiba mereka semua merasakan adanya getaran di bawah tanah. Kepolisian setempat langsung menyeru warga menjauh dan segera pergi menyelamatkan diri. Jalan di depan gereja kemudian ambruk, lalu dari dalamnya muncul mesin perang menggunakan senjata energi yang sangat kuat yang bernama tripod. Tripod itu menggunakan semacam sinar canggih untuk membunuh satu persatu manusia di sana menjadi abu. Setelah selamat dari serangan tripod tersebut, Ray kembali ke rumahnya menemui Robbie dan Rachel. Ray menyuruh kedua anaknya tersebut mengambil perbekalan yang mereka perlukan lalu segera pergi meninggalkan kota itu. Ray menaiki mobil yang telah diperbaiki Manny sebelumnya. Dia meminta Manny masuk ke dalam mobil itu untuk sama-sama pergi menyelamatkan diri. Namun karena Manny tidak mau masuk dan tripod juga sudah kembali menyerang, Ray akhirnya tancap gas. Ray kemudian membawa Robbie dan Rachel ke rumah kosong ibu mereka di pinggiran kota New Jersey. Malam itu mereka bertiga berlindung di ruang bawah tanah. Saat semuanya tidur terlelap, mereka dikejutkan dengan suara menderu aneh yang diikuti oleh ledakan yang menghancurkan rumah itu. Keesokan paginya, Ray dan Robbie menemukan bahwa sebuah pesawat Boeing 747 telah jatuh ke lingkungan tersebut.
Ray lalu bertemu dengan tim berita pengembara yang mengais puing-puing untuk makanan, yang menjelaskan kepadanya bahwa banyak tripod telah menyerang kota-kota besar di seluruh dunia. Wanita itu menambahkan bahwa tripod memiliki pelindung diri untuk melindungi mereka dari serangan manusia. Pilot tripod melakukan perjalanan ke bumi dalam badai petir sebagai cara untuk memasuki mesin mereka, yang diperkirakan telah terkubur di bawah tanah selama ribuan tahun. Setelah itu, Ray membawa Russell dan Robbie menemui ibu mereka di Boston. Di tengah perjalanan, Russell tiba-tiba ingin buang air kecil. Ray memperingati putrinya itu untuk jangan pergi terlalu jauh. Namun Russell tidak peduli dengan perkataan ayahnya. Tiba-tiba, Russell melihat banyak mayat hanyut di sungai. Untung saja Ray segera datang menjemputnya. Robbie kemudian melihat konvoi militer yang sedang melintas. Robbie ingin sekali ikut dengan pasukan itu untuk menyerang para alien. Namun aksinya itu dihalang-halangi Ray. Russell lalu datang dan berkata kepada abangnya, "Siapa yang akan menjagaku kalau kau pergi?" Robbie akhirnya memutuskan untuk tetap bersama ayah dan adiknya menuju Boston. Tidak terasa, malam pun tiba. Mereka melihat kerumunan massa yang sedang menyelamatkan diri. Massa yang putus asa itu mengerumuni mobil mereka dan memaksa mereka untuk meninggalkannya. Ray dan Robbie dengan sekuat tenaga melawan orang-orang itu. Melihat situasi yang semakin buruk, Ray menembakkan 2 tembakan peringatan. Dia lalu mencari kedua anaknya di tengah kerumunan. Tiba-tiba ada satu pria yang menodongkan pistolnya ke kepala Ray. Akhirnya Ray mengikhlaskan mobil itu demi menyelamatkan kedua anaknya. Keluarga Ray dan para pengungsi akhirnya sampai ke kapal feri di Sungai Hudson. Tidak sengaja Ray bertemu dengan teman lamanya yang bernama Cheryl dan putri Cheryl yang bernama Nora. Tiba-tiba tripod itu datang kembali dengan suara menakutkannya. Sontak saja hal itu membuat semua orang di sana berlomba-lomba menaiki kapal feri. Karena tidak diperbolehkan masuk lagi, Ray mencari jalan lain dan menyuruh semuanya mengikutinya. Keluarga Ray berhasil masuk ke kapal feri. Namun sayang, Cheryl dan putrinya tertinggal di antara kerumunan massa. Ketika kapal sudah berlayar, tiba-tiba tripod itu muncul dari dalam air lalu membalikkan kapal. Keluarga Ray beserta yang lainnya berusaha menyelamatkan diri dari amukan tripod-tripod tersebut. Saat berhasil sampai di daratan, keluarga Ray melihat para tripod yang membantai dan menculik banyak pengungsi. Setelah kondisi sedikit membaik, keluarga Ray beserta pengungsi yang tersisa melanjutkan perjalanannya. Robbie yang kembali melihat pasukan militer memutuskan meninggalkan Ray dan Russell untuk bergabung dengan para tentara melakukan serangan balik terhadap tripod-tripod tersebut. Ray kembali berusaha membujuk Robbie untuk tetap bersama. Namun karena keputusan Robbie sudah bulat, Ray pun tidak bisa lagi mencegahnya. Sambil menggendong Russell, Ray melihat pasukan militer yang dilenyapkan. Begitu juga dengan Robbie yang diduga telah terbunuh bersama mereka. Tidak lama kemudian, Ray dan putrinya Russell ditawari tempat berlindung di ruang bawah tanah terdekat oleh seorang pria yang bernama Harlan Ogilvy. Saat Russell sudah tidur, Ray menemui Ogilvy dan mengucapkan terima kasih karena sudah mau menampung mereka. Tiba-tiba serangan datang kembali, namun serangan kali ini tidak terlalu berbahaya. Ogilvy lalu mengajak Ray untuk bersama-sama mengalahkan para tripod tersebut bila saat waktunya tiba. Ray lalu menemukan bahwa alien telah mulai membudidayakan vegetasi berwarna merah di bawah tanah yang menyebar dengan cepat. Dia menyimpulkan bahwa alien menggunakan vegetasi merah tersebut sebagai sumber makanan. Karena Ogilvy terus-terusan mengoceh, membuat tripod pengintai masuk ke tempat tersebut. Ray dan Russell berusaha menghindari tripod pengintai yang memeriksa setiap sisi di tempat itu. Saat Ogilvy ingin memotong tripod itu dengan kapak, Ray memohon agar Ogilvy tidak melakukannya. Karena tidak menemukan siapa-siapa di sana, tripod pengintai itu pun pergi. Kejadian menegangkan itu pun belum berhenti sampai di situ. Mereka dikejutkan dengan kedatangan beberapa alien yang kembali memeriksa tempat tersebut. Lalu terjadi pertikaian antara Ogilvy yang ingin menembak para alien itu dengan Ray yang ingin mereka tetap bersembunyi saja. Karena para alien lagi-lagi tidak menemukan siapa-siapa di sana, mereka pun pergi dari tempat tersebut. Keesokan paginya, Ogilvy mengalami gangguan mental setelah menyaksikan para tripod mengambil darah dan jaringan manusia untuk membuahi vegetasi merah mereka tersebut.
Khawatir teriakan gila Ogilvy kembali memanggil para alien tersebut, Ray berniat akan membunuhnya. Terlebih dahulu, Ray menutup mata dan telinga Russell agar dia tidak menyaksikan ketika Ray membunuh Ogilvy. Tidak berselang lama, Ray akhirnya keluar setelah berhasil membunuh Ogilvy. Saat Ray dan Russell sedang tertidur pulas, mereka dikejutkan dengan tripod pengintai yang kembali datang. Ray dengan segera memotong tripod itu menggunakan kapak dan berhasil mengusirnya. Ray yang kehilangan Russell segera pergi mencarinya. Dia pun melihat detik-detik Russell diculik oleh tripod tersebut. Ray kemudian mengambil granat di mobil dan dengan sengaja menarik perhatian alien itu untuk ditarik ke dalam tripod. Setelah berhasil masuk ke dalam tripod, Ray akhirnya menemukan Russell. Tripod itu pun menghisap Ray masuk ke dalam untuk dieksekusi. Dengan bantuan dari korban penculikan lainnya, Ray berhasil menghancurkan tripod itu dari dalam menggunakan granat. Beberapa hari kemudian, Ray, Russell, dan pengungsi lainnya tiba di Boston. Ray menemukan kalau vegetasi alien itu layu dan tripod runtuh secara misterius. Saat tripod yang masih aktif muncul, Ray melihat burung mendarat di atasnya. Hal itu menunjukkan bahwa pelindung kekuatannya telah dinonaktifkan. Ray lalu memperingatkan tentara yang mengawal untuk melakukan serangan. Pasukan militer menggunakan rudal anti-tank untuk menembak jatuh tripod tersebut. Saat tentara dan warga lainnya memeriksa tripod yang terjatuh, ruangan Palka terbuka, lalu dari dalamnya keluar alien pucat dan sakit-sakitan. Alien itu pun tewas dan tentara melaporkan kalau kondisi sudah aman. Ray akhirnya berhasil membawa Russell dengan selamat mencapai rumah neneknya di Boston, di mana mereka dipertemukan kembali dengan Mary Ann dan Robbie yang entah bagaimana bisa selamat. Ray dan Robbie yang dulu kurang dekat akhirnya berdamai dengan keadaan, di mana Robbie sekarang telah memanggil Ray dengan sebutan ayah. Sebagai penutup, dijelaskan bahwa kematian alien disebabkan karena sistem kekebalan mereka tidak mampu menangani mikroba yang tak terhitung jumlahnya yang menghuni bumi, yang dimana Tuhan dalam kebijaksanaannya telah menempatkan makhluk kecil tersebut di planet ini untuk melindungi manusia secara alami hidup berdampingan dengan yang lainnya. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film War of the Worlds ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.